sadabatan atau damemi na totong mabaor doturo haki lambagas lam gogo ari-ari nang monindang olo mamamotoki songon sadabatang ado dameni natotong mabaor doturo haki dameni Tuhaku aso nangaki nasa holso di dioponi. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, salam sehat buat kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 1. Beginilah bunyinya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada nyanyian dalam buku ND nomor 251 berjudul Namo Nanido. Saya melihat dari buku ND itu mengisahkan pengakuan iman percaya dari pengarang dalam pergumulannya. Itu nyanyian dalam masuk ke kelompok nyanyian dalam pergumulan. Di situ dikatakan bahwa setiap pergumulan hidup, setiap masalah, pasti kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan menang. Dan dikatakan bahkan kematian, namun nangido namangaton parbueni hanguluani. Bahkan ketika kematian datang kepada kita, tapi kita dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Karena itu, umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita melihat dalam kitab Wahyu ini adalah penyataan Allah kepada Yohanes sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada saat itu kekristenan sedang berkembang di Roma. Kemudian Kaisar Domitianus mengatakan bahwa dia adalah Allah dan Tuhan, sehingga harus disembah. Tentu seorang kaisar yang memiliki negara, yang memiliki kekuasaan harus tunduk. Maksud saya, seorang masyarakat atau penduduk harus tunduk kepada kaisar dan mengakui kaisar sebagai Tuhan dan Allah. Tentu hal ini bertentangan dengan iman kekristenan. Kita tidak boleh menyembah manusia. Karena itu orang-orang Kristen tidak mau menyembah Kaisar Domitianus. Sehingga terjadilah perlawanan. Sehingga terjadilah masalah antara orang-orang Kristen dengan pemerintah saat itu. Banyak di antara orang Kristen yang saat itu dipenjara, kemudian dibakar hidup-hidup, kemudian mereka diadu dengan serigala atau harimau yang kelaparan di sebuah tempat kolosium. Kemudian buku-buku kekristenan banyak yang dibakar. Menurut para orang ahli atau orang-orang pintar, Kaisar Domitianus itu diibaratkan seperti iblis, di mana
percaya yang berlawanan dengan iblis. Dan apa yang terjadi, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana Allah dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Sekalipun begitu banyaknya pergumulan, sekalipun begitu banyaknya masalah yang dihadapi orang-orang Kristen zaman itu, tentu siapa yang bersama dengan Allah akan dimenangkan. Dan saat itulah Yohanes melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat kemuliaan Tuhan seperti sungai air kehidupan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, ini adalah gambaran dari Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus mengatakan, aku adalah air kehidupan, siapa yang datang kepadaku tidak akan haus lagi. Sungai air kehidupan yang memberikan kelegaan. Sungai air kehidupan Yesus Kristus itu sendiri dikatakan jernih bagaikan kristal, berarti bercahaya. Di sini kita juga melihat bagaimana Allah yang bercahaya itu, Dia yang keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu sendiri. Artinya adalah bagaimana Allah itu datang ke dunia ini. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Dia adalah menjadi bagian daripada kita. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus menjadi bagian daripada Allah ketika kita mau sama-sama tersalib seperti Yesus Kristus. Ketika bagian daripada Allah itu sendiri, ketika kita sama-sama menghidupi firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan ini, Alkitab ini, dia hanya sebuah kata-kata jikalau kita tidak hidupi. Tetapi ketika kita hidupi, kita renungkan firman Tuhan, dia akan menjadi evangelium atau kabar keselamatan bagi kita. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap manusia mempunyai pergumulannya masing-masing. Setiap manusia selama ada di dunia ini pasti mempunyai masalahnya sendiri. Tapi apa yang difirmankan Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, saya akan bacakan buat kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya Paulus mau katakan, lihatlah di dalam penderitaanmu, sakitmu, salib yang kau emban, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti yang dilihat oleh Yohanes, sekalipun dia dibuang di Pulau Patmos, tapi dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia melihat bagaimana anak domba Allah itu menang melawan kekuatan iblis. Bagaimanapun rupa-rupa iblis di dunia ini, tapi ketika kita melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap hidup kita, kita melihat dan menghidupi Allah dalam diri kita. Karena itu, Manginang kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, sudahkah kita menghidupi Allah dalam diri kita? Mari kita jawab dalam kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Benar, ketika kami dalam dunia ini begitu banyak penderitaan dan pergumulan kami. Tuhan Yesus, kami melihat dalam pergumulan itu bahwa Allah selalu hidup di dalam diri kami. Biarlah Tuhan rancangan-Mu begitu indah dalam hidup kami, dan kami beroleh kemuliaan dalam setiap langkah hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.